Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Ani di materi daring pelajaran tarikh. Pada hari ini, materi tarikh masih melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode pertama ditandai dengan keberhasilan dan kejayaan. Periode pertama ini berlangsung selama 6 tahun. Kemudian periode yang kedua ditandai dengan perpecahan, pergolakan, dan pemberontakan. Pada periode ini berlangsung selama 6 tahun. Langkah-langkah dan kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu menyempurnakan pembukuan Al-Quran. Orang yang menyarankan pembukuan Al-Quran adalah Hudzaifah bin Yaman. Ketua Badan Pembukuan Al-Quran adalah Zaid bin Tsabit. Sedangkan anggotanya yaitu 1. Abdullah bin Zubair, 2. Sa'id bin As, 3. Abdurrahman bin Haris. Salinan kumpulan Al-Quran disebut dengan Al-Mushaf. Mushaf yang disimpan di Madinah disebut Mushaf Al-Imamah. Sedangkan mushaf yang lainnya disebut Mushaf Utsmaniyah karena mushaf ini ditulis dan dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf Utsmaniyah dikirim ke 5 wilayah, yaitu Makkah, Kufah, Basrah, Syria, dan Yaman. Kebijakan selanjutnya yaitu membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibongkar dan dibangun dengan biaya dari Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Selanjutnya, membagi kekuasaan pemerintahan. Khalifah Utsman bin Affan membagi pemerintahan menjadi 20 wilayah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Memperluas kekuasaan Islam. Khalifah Utsman bin Affan membentuk armada laut. Orang yang memberi saran untuk membentuk armada laut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Panglima perang yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam adalah 1. Abdullah bin Abi Sarh, 2. Muawiyah bin Abi Sufyan, 3. Umair bin Utsman, 4. Abdullah Al-Laisi, 5. Abdullah At-Tamimi, 6. Abdullah bin Amir, 7. Sa'id bin As. Pada tahun 35 Hijriah, datanglah pemberontak dari Mesir, Irak, Kufah, dan Basrah menuntut agar Khalifah Utsman bin Affan mengundurkan diri dan mengganti para pejabatnya. Namun permintaan mereka tidak dipenuhi dan akhirnya mereka mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan selama 40 hari. Utsman bin Affan wafat karena dibunuh pada saat pengepungan rumah beliau. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia 82 tahun. Dan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan selama 12 tahun. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Periode pertama dalam pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan 2. Khalifah Utsman bin Affan membentuk Badan Pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh 3.
Sahabat yang mengusulkan pembukuan Al-Quran bernama. 4. Mushaf yang disimpan di Madinah disebut. 5. 5 mushaf yang ditulis dan dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut. 6. Mushaf Utsmaniyah dikirim ke 5 wilayah, yaitu nomor 7. Masjid yang diperbaiki Khalifah Utsman bin Affan dengan menggunakan biaya sendiri adalah. 8. Orang yang mengusulkan pembentukan armada laut bernama. 9. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada bulan dan tahun. Dan yang terakhir, Khalifah Utsman bin Affan wafat pada usia. Selanjutnya, tulis jawabanmu di buku tugas, kemudian foto dan kirim ke nomor WA yang telah di-share oleh wali kelas masing-masing. Cukup sekian materi hari ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.